Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan keempat ini kita akan belajar mail merger. Nah, apa itu mail merger? Mail merger adalah fasilitas yang diberikan oleh Microsoft Office yang tujuannya adalah memudahkan kita jika kita ingin membuat seperti surat atau sertifikat, ijazah dan sebagainya eh, dengan satu template atau satu format yang sama, hanya berbeda di bagian isinya. Seperti misalkan hanya berubah di nama, di NPM, nilai dan sebagainya. Nah, kalau untuk cara manual, misalkan ada 100 nama mahasiswa, eh, berarti kita harus buat eh, sertifikat sebanyak 100 mahasiswa. Tapi dengan adanya mail merger, kita hanya buat eh, template dari sertifikatnya hanya satu, tapi bisa untuk banyak mahasiswa. Seperti itu. Jadi nanti pada saat proses pencetakan tinggal diklik next. Nah, misalkan eh, mahasiswa pertama selesai dicetak, next, mahasiswa kedua, dan seterusnya. Nah, untuk cara pembuatannya kita butuh dua aplikasi. Yang pertama Microsoft Excel dan yang kedua Microsoft Word. Gitu. Untuk Microsoft Excel nantinya akan berisi data-data atau daftar mahasiswa yang akan dibuatkan sertifikat dan Microsoft Word adalah tampilannya atau format dari sertifikatnya tadi. Nah, oke. Untuk langkah pertama, silahkan ambil dulu formatnya atau data yang mau kita buat. Untuk yang online, teman-teman bisa ambil nanti di deskripsi ya, saya lampirkan ada dua file. Yang pertama file format sertifikatnya dan yang kedua adalah file data yang mau kita inputkan. Nah, contohnya seperti ini dan hasil nantinya, nah seperti ini. Di bagian sertifikat ini ada nomor seri, NPM, nama, keterangan, dan seterusnya. Ini semuanya diinput atau diambil dari file Excel yang tadi. Tetapi nanti otomatis muncul di sini. Seperti itu ya. Nah, sekarang siapkan dulu Excel-nya, gitu ya. Jika teman-teman sudah memiliki buku praktikum, bisa juga dibuka di buku praktikumnya. Jadi ini ada di latihan 4 di halaman 54. Untuk tata cara mail merger sebenarnya di buku juga sudah ada ya. Di buku itu ada di halaman 38. Nah, jika teman-teman belum punya bukunya, nantinya juga bisa di-download di deskripsi, bisa ambil di file pedoman praktikum komputer 2018 lengkap. Oke? Ya, sekarang kita buka Excel-nya, lalu kita ketikkan datanya. Ya. Oke, saya siapkan dulu. Ya, ini yang mau kita buat ya. Nah, seperti ini. Sekarang saya siapkan Excel-nya. Oke, syaratnya seperti ini ya. Kita mau buat mail merger, syaratnya untuk titel itu hanya ada satu. Jadi jangan ada dua judul. Contohnya seperti ini. Ini kan ada penilaian Word, Excel, PowerPoint, Internet. Sebenarnya lebih rapihnya jika di atasnya ada satu baris yang digabung menjadi uh, 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 4 kolom ya. 4 kolom digabung jadi satu dan kita beri judul nilai. Tapi itu nanti bakal berpengaruh pada saat kita buat mail merger di Microsoft Word. Gitu. Jadi sebaiknya untuk judul kita tuliskan di baris pertama saja. Seperti itu. Oke, kita tulis sama persis seperti ini. Dan nanti di bagian sebelah kanan ini ada nilai rata-rata, predikat, dan keterangan. Di sini nanti teman-teman gunakan rumus ya. Jadi sambil
kita belajar Microsoft Word sambil sedikit mengenal rumus-rumus yang ada di Excel. Karena kedepannya nanti setelah kita masuk ke materi Excel, kita akan ketemu rumus, dan rumus. Ya, oke. Sekarang kita coba inputkan nomor surat dan seterusnya. Ya, tuliskan dulu judulnya ya. Internet, nilai rata-rata, predikat, dan keterangan. Nah, setelah judul dibuat, selanjutnya kita inputkan datanya. Nah, pada saat kita menuliskan nomor 001, 002, nanti otomatis kosong di depan itu hilang ya. Nah, gimana caranya? Misal kita tetap mau ada kosong-kosongnya. Ada beberapa cara. Jadi yang paling dasar kita bisa tambahkan petik di depan 001 seperti ini. Atau kita juga bisa atur format melalui klik kanan format cell dan ubah menjadi teks. Seperti ini ya. Lalu oke. Nah, jika sudah, maka kita coba inputkan. Nah, hasilnya sama dengan menggunakan petik ya. Jadi 001, tapi kita tanpa mengetikkan petik di sini. Nah, untuk selanjutnya, untuk membuat 2 sampai 10 itu kita tinggal tarik saja sampai urutan ke 10. Untuk nama ini manual, kita tulis. Ya. Setelah setelah nama selesai, kita inputkan npm. Biar cepat kita buat saja urutan seperti ini ya. 2020 001. 2020 00. Nah, ini kita perhatikan jika teman-teman menggunakan Microsoft Office yang terbaru, nanti otomatis muncul list data yang nantinya bakal kita inginkan. Contoh nih ya, 002 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, jika memang itu yang kita mau ya sudah langsung saja di enter gitu. Tapi kalau misalkan ternyata di versi lama tidak muncul seperti itu, nah kita bisa dengan cara seperti ini, kita blok. Sama seperti cara kita menambahkan nomor urut tadi atau nomor surat. Jadi tinggal ditarik ya. Oh, salah, gini. Kita blok dulu 1, 2, lalu kita tarik sampai 10. Seperti itu. Ya, jika sudah, sekarang kita inputkan nilai. Nilainya sembarang aja deh, nggak harus sama persis, nggak apa-apa. Yang penting nilainya masuk. Cuma untuk bagian nilai rata-rata, predikat, dan sebagainya, gunakan rumus ya. Ya. Oke. Nah, setelah nilai kita inputkan, sekarang kita coba untuk menuliskan rumus rata-rata. Oke, kita coba flashback. Mungkin teman-teman sebelumnya di sekolah, SMA, atau SMP sudah belajar Microsoft Word, Excel. Dan pastinya pada saat kita masuk ke Microsoft Excel, kita belajar tentang rumus. Ya, untuk rumus rata-rata mungkin sudah pada tahu ya. Jadi rumusnya adalah average. Tulisannya average. Seperti ini.
lalu blok nilai yang mau kita rata-rata, seperti ini ya. Jika sudah ditutup, lalu enter. Nah, selanjutnya kita tarik. Oke. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai predikat. Predikat ini kita maunya A, B, C, D, E ya. Untuk A kita coba buat batasi dari 80 sampai 100, untuk B-nya 70 sampai 80, C-nya 60 sampai 70, D 40 sampai 50, dan di bawah itu adalah E. Cara penulisannya kita gunakan fungsi if, gitu ya. If nilai rata-rata lebih dari sama dengan 80 titik koma, nilainya adalah A. Ya, diperhatikan di bagian sini. Jadi masing-masing komputer berbeda ya, tergantung dari region and setting yang dibuat. Contoh, tempat saya di sini adalah pemisahnya menggunakan titik koma. Nah, di tempat teman-teman bisa jadi ada yang menggunakan koma. Jadi harus diperhatikan di sini keterangannya pakai apa gitu. Kalau misalkan ternyata titik koma berarti kita harus pakai titik koma. Jika ternyata koma berarti kita gunakan koma. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Titik koma. Jika yang kedua, jika H2, H2 ini maksudnya ini ya, kolom H baris kedua lebih dari sama dengan 70, maka nilainya adalah B. Titik koma lagi, jika H2 lagi lebih dari sama dengan 60, maka nilainya adalah C. Selain itu adalah, selanjutnya, jika H2 lebih dari sama dengan 50, maka nilainya adalah D. Selain itu mendapat nilai E. Ya. Oke. Jika sudah, kita tutup sebanyak jumlah buka kurung yang kita tambahkan tadi. 1, 2, 3, 4. Artinya kita tambahkan tutup sebanyak 4 kali. 2, 3, dan 4. Nah, sampai di sini, jika rumusnya benar, maka pada saat kita enter, otomatis berubah sesuai dengan yang kita mau tadi. Ya, contohnya tadi ya, di bawah 70, itu akan mendapat nilai C, atau di atas 60. Artinya, 60, 61, sampai 69,99 itu masih dapat nilai C. Seperti itu. Nah, kita lihat nih ada 75, harusnya dia mendapat nilai B. Ya, dan ternyata ada yang nilainya 80 ke atas, 80 lebih dikit, jadi dia mendapat nilai atau predikat A, seperti itu. Nah, jika predikat sudah selesai, sekarang kita coba tuliskan rumus di keterangan. Keterangan ini rumusnya hampir sama dengan predikat, hanya pilihannya saja yang lebih sedikit. Artinya seperti ini. Untuk predikat tadi ada A, B, C, D, E, tetapi untuk keterangan itu hanya lulus dan tidak lulus. Seperti itu. Rumusnya sama. Jika H2 lebih dari sama dengan, kita buat di atas 60 ya. Jika di atas 60 atau sama dengan 60 maka lulus, selain itu tidak lulus. Jika sudah, tutup. Lalu di enter. Selanjutnya kita tarik. Ya, semuanya lulus. Oke, sekarang jika Excel-nya sudah selesai, selanjutnya kita simpan. Untuk menyimpan dokumen mail merger itu sebaiknya disimpan di folder yang sama ya. Artinya seperti ini. Nantinya kan teman-teman bakal mengirimkan tugas nih, ya kan? Dan
tugas mail merger yang harus dikirimkan adalah file, Word, dan Excel-nya. Nah, untuk memudahkan nanti untuk file Word dan Excel itu kita kompres menjadi satu, baru kita upload hasilnya tadi. Gitu. Ya, caranya ini kita simpan. Misalkan mail merger saya buat tanggal 30 10 2020. Lalu kita simpan. Nah, sampai sini Excel selesai. Selanjutnya Excel kita tutup. Dan kita lanjut ke Microsoft Word-nya. Oke, ini kita close. Selanjutnya kita buka file Microsoft Word. Ini yang mau kita buat. Ya, kalau kita lihat contoh yang ada, ini Microsoft Word atau tampilan atau sertifikat yang mau kita buat, caranya manual ya. Di Microsoft Word versi yang sekarang nih, yang dari 2013 ke atas, sebenarnya di versi lama juga sudah ada ya. Jadi di sini ada template yang bisa kita ambil, gitu ya. Nantinya kita hanya ngerubah di bagian isinya saja, seperti itu. Nah, untuk mendapatkan template, syaratnya kita harus connect ke internet terlebih dahulu. Nah, setelah laptop atau komputer kita terkonek internet, teman-teman bisa buka di sini. Ini ada more template. Nah, di bagian more template ini ada banyak sekali ya. Ini contohnya kemarin saya buat sertifikat, gitu kan. Tapi kalau teman-teman mau buat seperti misalkan kalender mungkin untuk 2021 atau misalkan kurikulum vitae, gitu ya. Terus nih ada banyak contoh kurikulum vitae, bahkan brosur, nih kalender tadi. Semua ada di sini dan jika tidak ada, teman-teman bisa bisa gunakan fungsi pencarian di sini. Ini ada banyak nih. Kita coba klik card, nanti ada banyak kartu nama yang bisa kita gunakan. Ada flyer, siapa tahu mau buat promosi produknya gitu ya, tanpa susah-susah membuat menggunakan desain Adobe Illustrator atau CorelDRAW. Nah, di sini sudah ada template yang bisa kita gunakan. Seperti itu. Dan lain-lain. Untuk yang sertifikat, teman-teman bisa tulis, ini di sini nggak ada sertifikat. Jadi tulis saja sertifikat, tapi harus pakai bahasa Inggris. Jika sudah, klik cari. Nah, di bagian sini nantinya akan otomatis muncul banyak contoh sertifikat yang bisa kita gunakan. Gitu. Contohnya, misalkan saya mau pakai yang ini yang pernah saya coba tadi ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jika ingin kita buat, kita tekan tombol create seperti itu. Jika tidak ya oke, kita close atau misalkan mau pilih-pilih yang lain ya, bisa gunakan fungsi next dan back yang ada di sini. Oke, seperti itu. Nah, ini kalau mau gunakan template. Kalau contoh yang seperti di sebelah kiri, ini kan manual ya, dan prosesnya cukup lama. Boleh, nanti tugas kalian buat seperti ini ya, buatnya seperti yang ada di sebelah kiri. Jadi harus mencantumkan nomor, nama, NPM, keterangan, nilai-nilai tadi, gitu kan. Nah, untuk yang sekarang mungkin saya beri contoh yang template sudah jadi aja. Caranya seperti ini, kita klik. Oke. Nah, ini simple, kita nggak perlu ubah macam-macam ya. Jadi mungkin hanya di sini aja, misalkan sertifikat kita ganti deh, biar sertifikat.
sertifikat. Ya, mungkin kita ganti jadi nomor. Nomor titik-titik, nantinya kita isi dengan yang ada yang dari Excel 28 TIPD PP 09 2018. Ya, mungkin biar lebih pas ini kita perkecil. Nah, ini kita ganti menjadi diberikan kepada, nanti ini name-nya kita ganti dengan nama yang ada di Excel ya, dan in recognition of your dedication ini kita ganti menjadi dinyatakan titik-titik mengikuti praktikum komputer dalam program aplikasi Microsoft Office dan internet. Diselenggarakan IAIN Pro. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Terus di bagian sini kita ganti menjadi, ya ini misalkan Dr. Suhairi MH, bawahnya kita tulis NIP. Ya, untuk bagian sini terserah ini mau diganti dengan nama atau tanggal saja, gitu ya. Kita anggap misalkan diketahui deh di Metro. Oh, gini aja langsung. Pada tanggal 10 Juni 2018. Ya, seperti itu aja ya. Nah, jika sudah, sekarang kita ambil data yang dari Excel ke sini. Caranya seperti ini. Kita lihat di menu atas itu ada menu My Link ya. Kita klik My Link. Terus di sini ada beberapa pilihan seperti envelope, label, star mail merger, select, dan sebagainya. Nah, kita pilih yang star mail merger. Selanjutnya ada beberapa pilihan. Ada letter, email, message, envelope, label, directory, normal Word dokumen. Kita pilih yang step by step aja. Klik. Nah, selanjutnya nanti kita dipandu. Hampir sama sebenarnya, kalau di sini tadi kan caranya manual ya. Nah, ini kita dipandu oleh si Microsoft Word-nya. Kita pilihnya letter, terus pilih next, starting document. Use the current document, ya, oke. Kita pilih ini aja, nggak perlu pilih yang lain ya. Next, use exist list, artinya gini, kita sudah punya data, gitu ya, data yang kita tulis di Excel dan mau kita sisipkan di sini. Makanya di sini ada pertanyaan, kita ambil list yang sudah ada. Nah, caranya sampai sini kita klik browse. Kita ambil file Excel yang kita buat tadi. Saya lupa. Di sini. Mail merger pertemuan yang ini tadi ya, 30/10/2020. Jika sudah, klik OK. Muncul select table. Ada tulisan sheet 1. Jadi, sheet 1, sheet 2, sheet 3 ini tergantung dengan Excel yang kita buat tadi. Gitu. Kalau di sana hanya ada di sheet pertama datanya, ya otomatis munculnya hanya sheet 1. Ya, sampai di sini kita klik OK. Nah, ini yang dibilang tadi, kenapa sih judul itu kita buatnya hanya satu baris, ya kan? Tadi di baris pertama kita tulis nomor surat, nama, NPM, dan sebagainya. Nah,
Nah, tujuannya nih untuk ini. Kalau kita tulisnya 2 baris, nanti di sini kebacanya hanya kalau nggak salah blank atau malah ada tulisan seperti ini 001 dan sebagainya. Nah, itu malah nanti kitanya yang kesusahan. Jadi kalau dari Excel-nya kita sudah benar, maka di sini nanti otomatis membuat judul sendiri, ada nomor surat, nama, NPM, dan seterusnya sampai keterangan. Oke, sampai sini kita klik OK, next sampai habis. Seperti itu. Nah, jika sudah, selanjutnya kita isikan poin-poin yang ada. Kalau contoh sertifikat yang ada di sini, yang mau kita masukkan hanya nomor, nama, terus dinyatakan ya. Tapi nanti kalau teman-teman buat yang formatnya seperti ini, semua poin yang ada di Excel harus dimasukkan. Ini contoh nih, ada nomor seri, NPM, nama, terus keterangan, nilai Word, Excel, PowerPoint, Internet, rata-rata, predikat. Nah, semuanya harus disisipkan. Caranya hampir sama dengan ini, hanya beda formatnya saja yang ini. Oke, seperti ini ya. Kita sisipkan nomor seri. Kalau di sini berarti nanti sisipkan di sini. Klik dulu, lalu kita insertnya di sini. Nah, masuk ke My Link, insert merge field. Kita klik. Terus di sini ada pilihan. Yang mau kita sisipkan itu data yang mana, gitu kan? Karena judulnya tadi sudah kita buat dengan benar, jadi di sini udah enak nih, kita tinggal tentukan aja. Oh, saya mau sisipkan nomor surat. Nah, itu nanti otomatis muncul ya 001. Nah, bagian nama kita ganti jadi, salah. Kita ganti jadi nama. Mungkin kalau misalkan mau di depannya ada NPM, nggak apa-apa, kita kasih seperti ini ya. Gini, lalu klik NPM. Kita kasih strip untuk pemisah. Atau kita enter. Tapi jadinya turun ya. Ini kita sedikit modif di sini. Oh, kalau gitu udah di atas saja. Ya, selanjutnya dinyatakan. Dinyatakan ini berarti kan yang keterangan tadi ya. Berarti kita sisipkan insert keterangan. Dinyatakan lulus. Nah, untuk merubah font dan sebagainya ini caranya ya hampir sama dengan kita format di Microsoft Word biasa. Misalkan lulusnya mau kita buat tebal, berarti kita klik home, terus klik bold gitu. Atau mau merubah nama, itu ya tinggal di klik. Kalau merubah nama beda ya, merubah nama tetap balik lagi ke Excel-nya. Merubah warna maksudnya, warna tulisan atau formatting kayak tadi tebal, miring, garis bawah, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, sertifikat sudah selesai. Gimana caranya untuk proses cetaknya? Ya, kalau untuk nyetak sebenarnya sama ya, tinggal klik file, print. Nah, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Nih, kita tinggal langsung cetak saja. Siapkan kertas dan print. Terus untuk lanjut ke data mahasiswa berikutnya, caranya tinggal klik My Link. Nah, di sini ada next dan back. Jadi kalau misalkan di Excel itu ada 10 data mahasiswa, kita bisa next sebanyak 10 kali. Nih contoh. Ini nomor 1, kita coba klik nomor 2. Nah, ini munculnya 2020-002 Agustiawan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu ya, 11-nya kosong, nggak ada. Gitu. Kalau format sertifikat seperti ini biasanya nilainya ada di belakang, ya kan? Jadi nantinya teman-teman bisa buka tab baru, tapi ini jadinya halamannya jadi punya background yang sama nih, seperti ini. Jadi kalau misalkan mau di file yang sama, itu teman-teman bisa gunakan perintah breakpack. Oh, nggak bisa ya?
next page. Oh, ternyata nggak bisa. Jadi, kalau untuk membuat dibaliknya, berarti ya mau nggak mau kita harus buat file satu lagi, tapi formatnya kosong, tidak ada cover seperti ini. Gitu ya. Atau, kalau memang ternyata tetap butuh yang ini, ya seperti itu deh. Jadi, gunakan file baru. Tapi nanti kalau misalkan ternyata bisa di satu halaman yang sama dan teman-teman sudah ada yang bisa, boleh deh nanti disarankan ke saya, nanti saya tuliskan cara-caranya. Ya, seperti itu. Nah, untuk pertemuan 4, pembuatan mail merger sudah selesai. Nanti teman-teman buat tugas yang dikumpul seperti ini ya, yang di sebelah kiri. Seperti ini. Ya, mungkin saya kasih sedikit contoh. Ya, saya kasih sedikit contoh. Siapa tahu ada yang belum bisa membuat, bisa save dulu. Siapa tahu ada yang belum bisa membuat border seperti ini. Ini kan ada border ya. Nah, untuk pembuatan border itu sebenarnya mudah. Di bagian sini, teman-teman cari menu border. Ada di home, di bagian sini ya. Nah, ini ada border and shading. Selanjutnya masuk ke pack border, lalu pilih art-nya. Nah, ini yang agak lama kita nyari bentuk yang seperti ini nih. Kalau yang sudah hafal mungkin ya cepat. Kalau saya memang tidak terbiasa, jadi ya mau nggak mau harus ini. Kalau nggak salah yang ini ya. Nah, ya benar. Oke, jika sudah. Nah, hasilnya sama ya. Baru selanjutnya kita atur formatting seperti yang tadi. Ya, atur. Jadi di bagian atas ada kop surat, terus kita beri border bawah seperti ini. Tapi bordernya kita atur dulu. Oke. Ini lebih tebal, berarti kita buat, nah saya suka yang ini ya. Ini aja. Oke. Nah, seperti itu. Lalu teman-teman tulis judulnya. Ini saya anggap sampel aja. Terus selanjutnya atur yang lain seperti sertifikat dan lain-lain. Untuk data ininya, data mail mergernya caranya hampir sama dengan yang tadi. Tinggal klik start mail merger, lalu klik step by step, next, dan seterusnya. Oke? Nah, setelah selesai, nanti filenya disimpan. File Microsoft Word dan Microsoft Excel-nya disimpan. Dan hasilnya nanti kurang lebih jadi, oh ya ini tadi sertifikatnya saya pindah dulu. Jadi seperti ini. Ada file Excel dan file Microsoft Word. Nah, dua file ini teman-teman kompres. Caranya gini ya, di blok, klik kanan, lalu pilih kompres. Lalu yang teman-teman kirimkan ke e-learning adalah file yang sudah dikompres ini. Gitu ya. Jadi ini kalau kita buka, di dalamnya sudah ada file yang tadi, file Microsoft Word dan Microsoft Excel-nya. Oke? Nah, untuk pertemuan kali ini tentang mail merger sudah selesai. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan ke WA Group atau langsung ke saya atau tuliskan komentar di channel YouTube-nya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.